Oke, oke, baik. Apakah kita sudah bisa memulai sesi konseling online kita pada malam hari ini? Silahkan. Oke, baik. Tunggu tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya udah semua udah. Oke, apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah tapi ada dulu sih. Tapi baik kok. Anjir apa sih? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi kita hari ini. Ah, dan saya berharap kakak merasa nyaman dan siap untuk mengobrol dengan saya. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sesi konseling online kita pada malam hari ini itu melalui Zoom meeting dan juga kakak bebas untuk menceritakan apa saja. Di sini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Dan tentunya ini dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Nah, apakah kakak siap untuk bercerita kepada saya? Iya kak, insya Allah siap. Oke, jadi seperti yang sudah kita sepakati hari ini, kita akan membahas tentang perasaan dari Kak Abu akhir-akhir ini yang merasa kurang percaya diri. Betul ya? Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa semua yang Kak Abu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya sekali lagi dan di sini Kak Abu bebas untuk bercerita apapun. Oke kak, terima kasih. Oke, Kak Abu, boleh sedikit cerita sedikit apa yang membuat Kak Abu ini tidak percaya diri akhir-akhir ini? Ini bagaimana? Akhir-hari ini saya merasa minder sih Kak. Kalau disuruh presentasi atau ngomong di depan teman-teman itu rasanya kayak semua orang itu lihat saya jelek gitu, terlihat bodoh, terus kita aku salah ngomong gitu. Oke, baik. Terima kasih karena Kak Abu sudah mau bercerita. Saya sangat memahami ketika saya merasakan itu juga. Nah, kapan terakhir kali Kak Abu merasa seperti itu? Waktu presentasi kelompok minggu lalu juga saya sampai nggak bisa apa ya, nggak berani bicara bagian saya sendiri begitu. Oh, saat itu terjadi, apa yang Kak Abu pikirkan tentang dirinya sendiri? Saya pikir saya tuh nggak sepintar teman-teman yang lain begitu. Saya semacam apa ya, nggak layak
berdiri berdiri di depan mereka begitu. Oh, berarti Kak Abu ini memikirkan kalau Kak Abu ini tidak sepintar teman-temannya yang lain, bahkan sampai berpikir tidak layak berdiri di depan mereka saat presentasi ya. Ya betul banget. Oke, nah apa yang Kak Abu rasakan setelah itu? Saat itu saya semacam cemas begitu deg-degan. Nah, habis itu sebenarnya jujur saya nangis di kamar loh, Kak. Pasti terasa berat ya Kak. Ah, pasti terasa berat. Apakah sebelumnya Kak Abu ini sering merasa seperti ini juga sebelumnya? Iya sih, dari dulu sebenarnya saya tuh udah nggak pede gitu. Dari SD juga selalu dibandingin sama sepupu yang ranking satu terus. Oh, jadi Kak Abu ini selalu merasa saya bisa mengatakan kalau kamu ini selalu merasa tidak percaya diri, bahkan dari SD itu selalu dibanding-bandingkan dengan sepupunya yang mendapatkan ranking secara terus-menerus. Betul apa yang saya katakan, Kak? Betul banget, Kak. Oke, baik, Kak. Nah, kan tadi kamu bilang itu kakak tidak sepintar mereka ya. Nah, menurutnya Kak Abu, ah, semua orang itu harus pintar dulu kah untuk berbicara di depan umum? Ya, saya kalau nggak pintar itu kan pasti ditertawakan kan. Apa yang membuat kau berpikir kalau tidak pintar itu pasti tertawakan? Karena pasti kalau pintar dan nggak tahu apa-apa terus ngomong di depan itu kan biasanya salah. Itu kan biasanya diketahuan gitu. Oh, oke. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu ya, apakah kamu pernah, uh, apakah Kak Abu ini pernah merasakan hal seperti itu, uh, ditertawakan di depan umum atau bagaimana, Kak? Saya pernah sih Kak, beberapa kali malah justru karena itu saya jadi kurang percaya diri begitu. Masih tertawa di depan umum gitu. Wah, ah, wah, ternyata sangat parah ya yang kamu rasakan. Jadi, Kak Abu ini apa? Jadi, Kak Abu ini berpikir kalau tidak pintar itu pasti ditertawakan kan? Iya Kak, semacam itu. Oke.
Jadi Kak, Kak Abu ini percaya kalau Kak Abu ini salah sedikit, orang lain akan langsung menghakimi ataupun langsung merendahkan Kak Abu sendiri. Iya, Kak. Bahasa ini. Oke, baik. Mari kita cek lagi ya. Apakah benar semua orang yang di kelas itu selalu benar dan sempurna pada saat presentasi? Menurutnya Kak Abu. Sebenarnya enggak juga sih, tapi karena ada juga kok yang salah begitu. Tapi menurutnya Kak Abu, apakah mereka ini tetap dihargai? Iya juga sih, Kak. Nah, bagaimana? Nah, baik. Nah, bagaimana kalau Kak Abu mulai melihat bahwa kesalahan itu bagian dari sebuah proses pembelajaran, bukan bukti bahwa kita ini itu kurang pintar ataupun kita bisa mencap diri kita ini, oh saya bodoh. Saya belum biasa berpikir seperti itu sih, Kak. Tapi sebenarnya itu juga masuk akal. Masuk akal ya, Kak. Oke, kalau begitu, boleh tidak kita coba ganti keyakinannya Kak Abu dari yang awalnya saya tidak layak berbicara menjadi saya sedang belajar dan itu cukup. Saya sedang belajar dan itu cukup. Ya, Kak. Saya mencoba mungkin. Oke, nah mungkin kita bisa, Kak Abu bisa mengulang kata-kata yang tadi saya ucapkan sebanyak 2 kali. Saya sedang belajar dan itu cukup. Terus diulangi kembali, saya sedang belajar dan itu cukup. Boleh diulang, Kak Abu? Saya sedang belajar dan itu cukup. Saya sedang belajar dan itu cukup. Oke, bagus sekali Kak Abu. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Bagus karena tadi juga sudah cerita bahwa ah, Kak Abu ini juga tetap ikut tugas kelompok ya. Itu bukti bahwa Kak Abu itu tetap berusaha meskipun cemas. Itu juga termasuk kekuatan loh Kak Abu. Nah, apa yang Kak Abu rasakan ketika mengulangi kalimat itu sebanyak 2 kali? Apa ya, Kak? Mungkin lebih ganda yang apa ya? Jadi sekarang
pikiran saya itu enggak yang memikirkan bahwa kalau saya saling depan itu saya terlihat bodoh begitu. Itu lebih ke saya sudah melihat bahwa saya sedang berproses atau sedang belajar begitu. Oke, baik. Ah, sangat, saya sangat mengapresiasi apa yang dirasakan oleh Kak Abu dan Kak Abu mau untuk mengubah pikirannya. Nah, hari ini Kak Abu sudah sangat berani untuk terbuka dan mulai menantang pikiran negatifnya sendiri. Iya kak, saya agak lega juga setelah cerita dengan kakak. Nah, Kak Abu, saya mungkin ada homework atau tugas. Nah, sebagai tugas kecil itu, ah Kak Abu boleh coba tulis setiap malam satu hal yang ingin Kak Abu banggakan dari dirinya Kak Abu. Apakah Kak Abu bersedia dan itu boleh dilakukan oleh Kak Abu? Boleh banget kak. Oke, baik. Apakah kamu berkomitmen untuk menjalankan homework atau tugas rumah yang saya berikan kepada kamu? Iya, oke. Oke, baik. Lalu, afirmasi yang tadi kita sepakati, yang tadi Kak Abu sempat katakan, di mana saya sedang belajar dan itu cukup, saya sedang belajar dan itu cukup. Boleh juga Kak Abu ucapkan setiap pagi atau mungkin saat Kak Abu merasa minder. Apakah Kak Abu bisa melakukan hal tersebut? Insya Allah siap kak. Bisa terima. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Kak Abu ketika eh, terjadi rasa minder itu kembali, terus juga dari dirinya Kak Abu, apa yang akan Kak Abu eh, coba ubah? Pertama-tama mungkin saya terapkan apa yang disarankan kakak tadi seperti dahulu saya memiliki masalah kalimat yang kakak ajarkan tadi itu saya sedang belajar dan cukup sebanyak 2 kali setiap pagi harinya untuk merubah mindset saya bahwa sebenarnya saya ini tidak bodoh, tetapi saya sedang belajar, saya sedang berproses begitu. Dan juga mungkin saya juga lebih ke memperbanyak ibadah ya Kak, untuk meminta petunjuk kepada Allah begitu agar lebih dimudahkan. Itu yang
proses yang akan saya laksanakan sih Kak, setelah ini. Dan apabila mungkin tidak ada perubahan setelah itu, mungkin saya akan melakukan posting lagi dengan Tasya untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari ini Kak. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Kak Abu sudah um, menceritakan kepada saya apa yang akan dilakukan oleh Kak Abu. Terima kasih juga hari ini sudah membuka diri hari ini. Kak Abu sudah membuat kemajuan yang begitu besar, dan sudah terbuka cerita banyak hal kepada saya. Saya sangat mengapresiasi atas keterbukaan itu dan tentunya sekali lagi saya tekankan kepada Kak Abu bahwa sesi konseling kita hari ini itu bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Nah, selanjutnya eh, kita bisa lanjutkan mungkin di sesi berikutnya dan kita akan menjadwalkan waktunya. Oh, oke, siap, Kak. Terima kasih banyak ya Kak untuk waktunya. Ini sudah mendengarkan cerita saya. Pokoknya saya berterima kasih banget. Oke, baik, sama-sama dan sampai jumpa lagi nanti. Semangat terus untuk menghadapi hari-harinya. Dan saya tahu kalau Kabu itu hebat. Semangat terus ya Kabu. Terima kasih. Terima kasih Kak.